setibanya di altar, imam dan para pelayan membungkuk khidmat. Nah, yang membungkuk siapa? Imam dan pelayan. Umatnya enggak perlu ikutan, karena Anda tadi ketika duduk sudah membungkuk jengkeng dan membuat tanda salib. Kalau dalam perarakan ini di bawah salib, maka salib itu dipajang di dekat altar sebagai salib altar. Dan hanya salib itu yang digunakan. Kalau ada salib lain, maka lebih baik salib perarakan itu dipasang di luar panti imam. Nah, sekarang tahu ya. Jadi, kalau di altar itu sudah ada salib altar itu, Bapak Ibu sudah ada korpusnya. Tongkat yang di bawah misdinar yang ada korpusnya itu jangan ditaruh di panti imam. Nomor 122. Lalu tongkat itu ditaruh di mana? Di luar panti imam, maka tidak di atas itu. Daripada yang salib kod ora cetha gunane. Itu ya. Sekarang tahu ya. Maka misdinar sekarang kalau bingung ini salibnya salah ngendi? Wah, ya ora ngene. Kan sama salib altar. Pikirkanlah ya. Pokoknya tidak di sini. Tidak di sini. Bahkan lentera dengan demikian tidak di panti imam. Karena lentera itu kan menggantikan lilin yang harusnya dipasang di altar. Itu, maka kalau ada lentera, ada salib itu ya sudah bawa masuk saja lah. Gawe rupa. Iya, bawa masuk aja lah, bawa masuk. Iya. Iya, yang perarakan toh. Nah, itu. Gitu ya, itu bisa dipikirkan. 123 gitu nah. Lilin-lilin yang dibawa oleh pelayan ditempatkan di dekat altar atau di atasnya. Nah, tuh. Jadi lentera pengganti lilin harusnya setelah perarakan ditaruh di altar. Gitu. Kiwa temen Bapak Ibu. Kalau tapi memang bagus lilin ya daripada lentera ya. Karena lentera kan lilinnya pasti kecil. Bukan itu, tidak bisa menyala sepanjang misa toh, tiba-tiba habis. Maka nanti ada petugas pengganti lilin lentera. Wah, dan lilin gas. Kalau tidak diberi gas saja lilin gas. Ya lentera gas. Menyala terus. Ya, lalu bisa kita pikirkan. 123 imam menuju altar menciumnya, maka sing ngambung altar hanya pasturnya, yang lain sebagai tanda penghormatan. Nah, penghormatan ini dua Bapak Ibu. 123 penghormatan relikwi dan penghormatan altar sebagai lambang Kristus, tempat kurban gitu ya. Jadi hormatnya kepada Kristus, tempat kurban. Altar itu dihormati karena altar itu tempat kurban. Maka kalau pastor menghormati altar, mencium altar, kalau di gereja kita hanya satu, menghormat Kristus sebagai mencium altar karena menghormat Kristus sebagai tempat kurban. Karena tidak ada relikwinya, setahu saya. Kalau itu ada relikwinya, berarti menciumnya dengan dua makna: menghormati relikwi orang kudus dan menghormati Kristus. Relikwi Santo Paulus buktinya ya. Saya tidak tahu Pak ini Pak, karena itu altarnya altar John de Brito. Jadi gereja kita itu gereja yang menerima sumbangan dari manapun, dari siapapun. Jadi gerejanya Santo Paulus. Patung yang ditemukan dulu di gereja ini Maria. Tetapi karena patung Marianya dipendem nganti wis bengkak, sing nemokke wah iki lanang iki Paulus, ternyata ketika direkonstruksi Maria. Nah, itu tuh larah-larahi gereja kita itu lucu Bapak Ibu. Patungnya yang ditemukan patung tua di sini Maria, ning ketok perkasa maka bagi Paulus, altarnya JB. Nah, aneh tuh. Enggak apa-apa, enggak dosa tetap enggak dosa. Ya, artinya perlu diupayakan relikwinya. Enggak juga. Iya. Ya, kalau masih ada, mosok kita mau moteng-moteng Santo Paulus. Iya, Vatikan. Siapa tahu masih ada kerabat kita di Vatikan, tolong mintakan rambutnya Paulus atau kukunya Paulus. Jadi kan sebagian atau di sananya begitu. Tapi itu jelas JB. Jadi gereja kita Paulus, yang kita cium kalau itu sudah ada relikwinya JB. Halo Pak Paulus, lewat saja Paulus.
Paulus kita itu hanya lewat 123. 123 ditambahi imam kalau ada peralatan pakai diruk maka yang didupai. Nah sekarang kita tahu nih, yang didupai adalah salib dan altar. Maka ada salib dan altar. Ya memang tidak bisa sampai atas ya Bapak Ibu ya, tapi harapannya kemelusnya bisa sampai ke atas. Maka tidak memberkati dua patung kecuali ketika peringatan tertentu, misalnya peringatan Maria ya ditambah Maria, peringatan Hari Kudus Yesus ya Hari Kudus Yesus, peringatan Paulus ya nggak ada patung Paulus, peringatan Bapak Yusuf ya Bapak Yusuf yang didupai mudah gitu. Jadi kalau standar yang dihormati yang didupai. Kemudian imam pergi ke Sedelia, semua umat tetap berdiri. Setelah nyanyian selesai, imam bersama seluruh umat membuat tanda salib pembuka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Disarankan dalam ya Bapak Ibu. Kalau demi berarti kita menganggap diri kita lebih besar dari Tuhan. Saya bersumpah demi. Wah berarti saya lebih wibawa timbang Gustinya. Gitu ya. Jangan atas, kalau atas ya jelas saya mengatakan, saya melangkungi Gusti Allah gitu atas. Maka dalam. Imam memberi salam kepada umat, menghadap ke arah umat, membuka tangan mengucapkan salah satu rumus, lalu menyampaikan kata pengantar. Nah, itu seperti biasa kita sudah tahu. 125, lalu menyusul pernyataan tobat. Marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan. Nah, yang ini saya katakan Bapak Ibu, ritus tobat dalam misa itu hanya mengaku bahwa saya punya dosa. Jadi tidak mengakukan dosa, hanya menyatakan saya berdosa. Jadi bukan pengakuan dosa, enggak. Jadi ritus tobat itu adalah pengakuan bahwa saya punya dosa, bukan mengaku salah gitu. Beda. Jadi absolusinya beda. Absolusinya hanya dosa-dosa umum yang tipis-tipis. Kalau kita mau dosa-dosa besar ya diakukan secara umum namanya. Iya. Kan dengan perkataan dan perbuatan. Ya, jadi secara umum Pak. Jadi kalau Anda mengatakan saya berdosa lewat perkataan, nah memangnya Anda itu habis bicara apa? Nah, yang baru saja Anda bicarakan kata-kata dosa itu yang membuat Anda merasa berdosa harus diakukan. Pikiran Anda menggali apa? Kalau yang Anda penggali itu rasa-rasanya menurut Anda berdosa, segera apukan. Perkataan, perbuatan, kelalaian. Ya, jadi ritus tobat itu sekedar mengaku bahwa saya memang punya salah, tapi salahnya apa? Itu di kamar pengakuan. Nah, ini tambahan yang ketiga Bapak Ibu, mengaku dosa itu tidak bimbingan rohani. Jadi, Bapak Ibu, saudari-saudara jangan marah kalau Anda mengaku dosa di ruang pengakuan dosa, Anda hanya tiba-tiba, oke, dosamu diampuni, doalah 3 Salam Maria, 3 Bapa kami. Sekarang berdoa tobat, dosamu diampuni. Setelah itu Anda disuruh keluar. Anda jangan merasa, loh, kok saya tidak diberi nasihat? Bapak Ibu tidak harus. Anda mengaku dosa, diabsolusi, itu saja selesai. Kalau Anda butuh nasihat, butuh pertimbangan pemilihan apapun juga, nanti setelah dari kamar pengakuan ke ruang tamu konsultasi, itu bisa panjang lebar. Maka sekarang punya 3 tahap toh. Dengan misa itu mengingatkan bahwa saya punya dosa. Ketika misa diingatkan saya punya dosa, harapannya saya ke kamar pengakuan dosa mengaku dosa. Ini loh dosa saya, pikiran, perkataan, perbuatan, kelalaian saya ini. Maka besok lagi jangan lagi ada yang bertanya ya, sing tak amokke apa kan 4. Perkataannya apa? Pikirannya apa? Perbuatannya apa? Lali-lalinya apa? Gitu Bapak Ibu. Udahlah, ngaku dosa itu 4 jelas. Praktekan ya. Pokoknya yang pertama, aku gak ngomong apa, mikir apa, berbuat apa, lalu yang terakhir lali-lalinya apa. Udah itu. Nanti kalau tidak diberi nasihat, jangan marah. Loh kok cepet banget? Loh saya ingin diskusi romo, nyam-nyaman ini dan macam-macam. Nanti bisa kamar tamu gitu loh. Jadi 3 tahap ya. Diingatkan dalam ritus tobat misa, diakui sungguh, dikenali, diungkapkan di kamar pengakuan, lalu diurai, dijelaskan panjang lebar di kamar tamu. Jadi mengaku dosa tidak harus lama. Bisa langsung sudah misa, Romo?
Oh bisa Pak, bisa. Jadi misalkan sudah itu sadar betul, Bisa. ada yang menangis misalkan, Iya. langsung mohon. Iya. Tapi kalau menangis biasanya selesaikan tangismu terlebih dahulu. Karena tidak akan mengaku dosa Pak jika mengatakan kalau Anda nangisnya belum selesai. Oh, gitu. Nangis terus saja itu nanti di dalam. Gitu ya. yang mengaku saya itu tulisan Nah, curhat enggak, curhat di kamar pengakuan. Iya. Maka Anda jangan marah ketika nanti ada suatu kali pastor mengatakan, "Bu, Pak, Mas, Mbak, nek curhat aja ning kene, njobo dosamu apa?" Karena betul, Anda hanya perlu mengakukan salah Anda apa. Kalau segala macam pertimbangan, tolong sampaikan di sana. Maka itu namanya denda dosa, umumnya simple. Sembahyang Salam Maria 3 kali, Bapak kami 3 kali, Rosario sekali. Karena pastor tidak ingin tahu dosa Anda seberat apa, nanti didiskusikan di sana. Setengah jam ngopo malah. Enggak. Monggo Pak. Iya. Iya, iya. Iya. Iya betul, iya. Iya betul Pak. Jadi dosa kecilnya apa? Pikiran, perkataan, perbuatan dan kelalaian saya. Nah itu yang kecil-kecil. Ya salah-salahnya orang lah, mikir-mikirnya nggak sengaja orang gitu. Nah itu diampuni ketika itu. Tetapi yang mengganggu saya itu kan bukan dosa kecil Pak. Ya tahu ya? Yang mengganggu saya kan bukan dosa kecil. Artinya ya mungkin dosanya kecil, tapi saya ingat-ingat terus. Nah itu yang harus diakukan. Ada aturan juga bahwa minimal setahun sekali kita harus Oh iya. Dosa keras ya. Dosa berkali-kali. Malah pengakuan dosa itu diharapkan secara periodik minimal 2 kali ya. iya setahun Sebelum hari raya. iya Sebelum hari raya. Tapi memang disarankan lebih keras tidak apa-apa. Tidak harus selalu dosa besar, tapi kalau ukurannya ya kalau punya dosa besar lah, silakan. Tapi persoalannya adalah orang yang hidupnya selalu berbuat dosa besar akan mengatakan kesalahannya kecil. Orang yang tidak pernah berbuat kesalahan, jewer sekali saja dosanya dieling-eling ora tahu lali gitu loh. Jadi persoalan masalah besar atau ringannya, Pak. Jadi maka didorong untuk rutin mengakukan salah supaya hatinya itu terbina. Oh janjane ini salah, tapi karena saya kulina maka saya menganggap ini tidak salah. Ngaten nggih Pak? Jadi lebih kalau gereja menyarankan lebih sering minimal lah kata singkang Bapak ngendikaken karena minimal gitu ya. Tapi jangan minimal loh. Tapi jangan melakukan juga untuk checklist pekerjaan. Mau agamis sama di Bapak itu. Beragama. Ya. Itu 125 ya. 126 kemuliaan sudah jelas ya. Ini madhab umat. Cek nomor 53. Madhab umat maka lebih baik setelah absolusi Allah Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, mengantar sampai kehidupan yang kekal. Amin langsung yang mengangkat kur solis atau umat. Jadi bukan pastornya kalau mau ideal ya 53. Jadi yang mengangkat kemuliaan tidak pastornya, karena pastornya baru saja menjadi lantaran absolusi. Maka setelah diabsolusikan harusnya umat itu bergembira. Maka kemuliaan itu tugas umat. Maka sesekali carilah kemuliaan yang sulit, maka saya tidak akan belajar. Ya itu milik umat kok, ngapain? Itu kan. Nah, maka saya punya pembenaran. Tapi betul, kemuliaan itu madhab umat. Yang ngangkat pertama-tama habis diabsolusi. Berikutnya 127 mengajak umat marilah berdoa, mengatukan tangan. Nah, semua umat berdoa dalam hati menyampaikan doa-doanya sendiri ya. Maka doa pembuka itu doa kolekta. Sudah saya jelaskan dulu doa pembuka isinya apa. Maka saya akan mengingatkan supaya yuk kita berdoa untuk intensi kita masing-masing, ujub kita masing-masing, yang mengganggu di hati, yang kepikiran di kepala, yuk kita sampaikan. Nah, itu doa pembuka. Coba Ibu. Jadi tidak hanya saya saja yang berdoa. Itu ya, kolekta ya. Itu pertanyaan untuk kolekta nggak ada.